Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina may yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, sahabat channel dari sahabat dimanapun Anda berada, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai kajian pada kesempatan ini, sebelumnya kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Baiklah, kitab pada pembahasan kita pada kali ini adalah fadilah sedekah, keutamaan bersilaturahmi. Ayat yang ketiga, surah Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalat ummuhu kurraha wa ra'atahu lil ayati la'allakum tattaqun. Wa husifa sahra hatta ija balagha syuddada wa balu arba'ina sana. Qala rabbi auzi'ni an ashkur nikmatak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardoma wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni muslimin. Ulaika alladzina taqabbal anhum ahsana an amila wa zu'an sayyi'atina mal abrar wa al jannata wa'da shiqala fil ladzina kanu yu'adun yaumil akhir. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibu bapa mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dan kepada anak-anakku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang bersalah diri kepadamu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama-sama penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah Dia janjikan kepada mereka. Surah Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16. Faedah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menekankan masalah yang berhubungan dengan hak kaum kerabat dan kedua orang tua, sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan ayat terdahulu. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan secara khusus agar berbuat baik, khususnya kepada keluarga kedua orang tua, yaitu kami, atau Allah telah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua. Perintah itu untuk berbuat baik kepada orang tua telah disebutkan di 3 tempat dalam Al-Quran,
Yang pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 8, dan kemudian dalam surah Luqman ayat 1, dan yang ketiga dalam ayat di atas. Dari sini dapat diketahui betapa masalah ini sangat ditekankan. Dalam tafsir Kazin disebutkan bahwa ayat ini diturun mengenai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Persahabatannya yang pertama kali dengan Rasulullah SAW terjalin ketika mereka sedang dalam perjalanan ke Syam. Pada saat itu ia berusia 18 tahun dan Rasulullah SAW berusia 20 tahun. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui seorang pendeta di sana, sedangkan Rasulullah SAW duduk di bawah sebatang pohon. Pendeta itu bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, siapakah orang yang berada di bawah pohon itu? Ia menjawab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Pendeta itu berkata, demi Tuhan, dia adalah seorang nabi setelah Nabi duduk di bawah pohon itu. Inilah nabi akhir zaman ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun dan beliau diangkat menjadi nabi. Dia akan menjadi nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam 2 tahun setelah peristiwa itu, yakni ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berusia 40 tahun, ia membaca doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkur nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Berikanlah kepadaku taufik untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ali karamullah berkata, di kalangan kaum muhajirin tidak ada seorang pun yang berbahagia seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu karena kedua orang tuanya telah memeluk Islam. Doa yang kedua adalah mengenai anak-anak agar mereka menjadi anak yang soleh. Hasilnya anak-anak Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memeluk Islam. Ayat pertama yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut lebih luas lagi penekannya, karena di dalamnya terdapat perintah agar berbuat baik kepada kedua orang tua yang kafir. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berbuat baik dan bergaul dengan orang yang baik kepada kedua orang tua yang kafir, maka dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Surah Al-An'am ayat 156. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya ketika mereka mengajaknya beriman, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu pada beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, celakalah kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Lalu ia berkata, ini tidak lain hanyalah dogengan orang-orang yang dahulu, yang belaka. Dalam surah Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargamu. Surah Muhammad ayat 22. Jadi kesimpulan ayat ini adalah kita dianjurkan untuk selalu mentaati perintah apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua itu. Kedua orang tua itu adalah orang yang selalu kita panut, kita contoh apa yang dilakukan. Apabila ia lakukan untuk kebaikan, maka kita lakukan, dan apabila ia melakukan untuk kejelekan, maka kita janganlah untuk membentak mereka, tapi nasihatilah dan berilah contoh kepada mereka untuk selalu berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat untuk diri kami dan kita semua pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup taklim ini dengan doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji kami Engkau, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan kami memohon kepadamu dan bertaubat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, jangan lupa klik tombol subscribe, klik komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.